Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Materi pagi ini saya akan coba membahas masalah apa yang membuat kasus ini belum terungkap. Apakah benar masalahnya belum ada dua alat bukti yang kuat untuk disampaikan berkas ke persidangan atau ke bagian kejaksaan. Hampir sudah 6 bulan masuk ke 6 bulan hari ini, ya, hari ini percis pas ke 6 bulan. Apakah masih belum juga terungkap? Apa yang membuat sehingga ini sulit sekali untuk terungkap? Padahal pada saat itu pernah Kombes Kabid Humas Polda Jabar sebelum yang sekarang, ya, yaitu Bapak R.D. Cahdianto mengatakan bahwa ini perkaranya mudah. Kemudian dari beberapa petinggi Polri, dari Polda mengatakan bahwa ada kesulitan di dalam pengungkapan kasus ini. Jadi memang ada sesuatu yang memang tidak sinkron di sini. Adanya pernyataan juga dari Dr. Hastri selaku pakar ahli, ya, mengatakan bahwa kasus ini akan cepat terungkap dan sudah menemukan bukti-bukti. Tapi sampai ke hari ke-6 bulan, ke-6 bulan ini masih belum juga terungkap. Apa sebenarnya ini yang membuat sepertinya pihak kepolisian agak kesulitan untuk mengungkap ini? Padahal beberapa stafnya atau beberapa personel dari kepolisian mengatakan bahwa ini sudah ada kemudahan dan sudah ada apa namanya akan terungkap. Bukan hanya itu, waktu itu juga pernah Kapolda Jabar menyatakan bahwa di sela-sela acara di Subang mengatakan bahwa nama-namanya sudah terkumpul dan mohon doa kepada masyarakat Jawa Barat untuk bisa terungkap. Artinya memang ada harapan dari pihak kepolisian dengan statement-statement yang telah diberikan. Nah, apa sebenarnya ini yang jadi membuat begitu sukar, begitu berat untuk bisa diungkap kasus ini? Karena memang tidak adanya CCTV yang bisa memperlihatkan gerak-gerik daripada pelaku. Padahal disebutkan di sana sudah ada 50 titik CCTV. Dari 50 titik CCTV, apakah tidak ada yang mencurigakan? Nah, ini juga jadi pemikiran kita masyarakat, ya. Dari 50 titik CCTV, tidak ada satupun gerakan dari pelaku yang mencurigakan. Apakah benar memang ini semua adalah karena memang tidak ada alatnya, tidak ada alat bukti yang kuat? Kalau kita refresh ke belakang, memang adanya beberapa orang sipil yang masuk ke TKP, yang mungkin itu salah satu yang membuat alat bukti atau jejak yang mungkin bisa hilang. Kita lihat pada saat hari pertama sebelum adanya polisi datang, adanya saksi yang masuk ke dalam dari keluarga yang memang waktu itu belum diketahui siap ada korban di sana. Kemudian setelah adanya polisi masuk, 1 hari setelahnya adanya memang di sana saksi juga yang masuk, ya, yaitu Banpol itu masuk. Kemudian sorenya juga yaitu Pak Mulyana, Pak Yosep, Pak Arif, ya,
dan ada beberapa personel polisi yang juga masuk ke sana yang kita tidak ketahui apakah itu benar dari penyidik satuan reskrim atau hanya polisi yang bukan dari bagian penyidik, ya kita tidak tahu gitu. Adanya beberapa personel sipil yang masuk juga ini mungkin bisa jadi adalah akibat daripada kasus ini agak sedikit begitu lambat dalam pengungkapannya. Apakah tidak ada bukti-bukti lain yang sekiranya bisa menjadikan penguat? Dr. Hastri sendiri beliau mengatakan bahwa ini akan segera terungkap. Keyakinan apa yang membuat Dr. Hastri waktu itu punya keyakinan bahwa ini akan segera terungkap? Artinya kalau seorang ahli sudah maka kita punya keyakinan bahwa dari seorang ahli mengatakan sudah bahwa akan segera terungkap. Malah bersamaan dengan Denny Darko juga mengatakan demikian begitu. Tapi akhirnya nihil juga dan meleset semuanya. Kita berharap apa yang telah dilakukan oleh kuasa hukum Danu, Bapak Ahmad Taufan Sudiraja, yang melayangkan 3 surat, yaitu kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda. Ini juga belum ada kejelasannya apakah surat-surat tersebut sudah sampai ke pihak yang dituju. Nah, kita juga tidak tahu ya. Tentunya kita berharap bahwa surat-surat ini sudah sampai dan menjadikan instruksi buat dari Bapak Presiden kepada jajarannya, barangkali itu akan bisa membuat kasus ini bisa cepat terungkap. Tapi lagi-lagi, apa yang harus dipaksakan kalau misalkan memang pihak kepolisian agak sulit. Ada beberapa informasi di sana bahwa apakah mungkin adanya oknum yang terlibat. Beberapa komentar, beberapa argumen, beberapa pendapat dari masyarakat. Apakah mungkin ada oknum yang terlibat? Saya kira pihak kepolisian saya kira juga pihak daripada kepolisian tidak akan mengorbankan sebuah institusi untuk kepentingan personal. Kalau kita lihat pernyataan dari Bapak Kapolri kepada jajarannya, kepada bawahannya, kepada Kapolres, Polda, Polres, Polsek, jika tidak bisa menarik ekornya, maka tebas kepalanya. Itu adalah pernyataan daripada Kapolri. Artinya, kalau tidak bisa ngambil bawahannya, ya atasannya yang harus ditindak. Mudah-mudahan pernyataan dari Bapak Kapolri itu menjadikan suatu pertanda kepada pihak jajarannya untuk lebih disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Nah, saya kira kalau masalah ada oknum dan tidak, kita serahkan semuanya kepada penyidik. Mudah-mudahan, kalaupun memang ada oknum, ya saya kira jangan sampai mengorbankan daripada institusi untuk seorang personal, walaupun oknumnya adalah terlibat dalam kasus ini. Saya kira harapan daripada masyarakat adalah kita kepada siapa lagi percaya kalau bukan kepada pihak kepolisian. Kita percayakan 100% kepada pihak kepolisian, karena di pundak mereka lah kasus-kasus ini akan bisa terungkap, dan kita yakin kerja keras mereka siang malam tanpa henti, yang kita tidak tahu bagaimana cara kerja mereka, yang jelas pasti sangat luar biasa kerja keras mereka. Tentunya kita harus selalu dukung dan support pihak kepolisian, dan kita doakan agar mereka bisa mengungkap kasus ini. Amin, mudah-mudahan tanggal 18 hari ini ada info yang baik dari pihak kepolisian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak.